Siapa sih yang gak sakit diselingkuhin? Dan mana ada sih orang yang berbuat salah terus gak dapat balasannya? Pasti semuanya itu bakal dapat balasannya. Dan kali ini aku punya sebuah cerita tentang perselingkuhan seseorang yang menyesal karena sudah mengkhianati dan menyelingkuhi pasangannya. Dan ini adalah kisah nyata, semoga kita bisa ngambil pelajaran dari cerita ini. Dan ini beneran terjadi. Jadi ceritanya itu bermula pada tahun 2017. Kita kenal seseorang, dan seseorang tersebut ini usianya sudah tua. Beliau sudah punya cucu, dan pokoknya sudah tua gitu. Beliau ini pada tahun 2017 ini beliau sakit, yang mengharuskan beliau ini masuk ke rumah sakit. Beliau ini laki-laki ya, dan mengharuskan beliau masuk ke rumah sakit karena sakitnya juga cukup serius. Beliau ini nggak bisa kencing dari jalannya, kalau nggak salah tuh prostat gitu, kalau nggak salah prostat atau apa gitu, aku lupa lagi. Tapi beliau itu kalau misalkan kencing itu harus dimasukin selang gitu, ceritanya seperti itu. Dan pada saat itu kita itu kenal beliau, kemudian kita menjenguk beliau karena kita kenal dan kita tahu bahwa beliau ada di rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, beliau ini hanya seorang diri dan gak ada yang jagain beliau di rumah sakit. Saudaranya atau anaknya atau keluarganya, beliau ini gak ada yang jagain. Jadi beliau memang benar-benar sendiri. Kemudian beliau ini merasa sedih gitu sama posisi beliau yang sedang sakit dan gak ada anggota keluarga yang nungguin beliau, yang jagain beliau, sehingga memang mengharuskan orang lain yang jagain beliau. Mau kencing ke WC gitu kan, harus orang lain dan bukan keluarganya. Beliau merasa sedih, kemudian beliau bercerita tentang penyesalan beliau di masa lalunya. Dan beliau juga nasehatin sama kita jangan sampai melakukan hal tersebut, yaitu mengkhianati pasangan kita, menyakiti hati perasaan pasangan kita gitu. Beliau kemudian bercerita tentang keluarganya dan kehidupan masa lalunya. Dan orangnya beliau masih ada sampai sekarang dan kita kenal. Jadi ini benar-benar kisah nyata dan beneran ada, nggak cuma di sinetron Indosiar aja, tapi di kehidupan nyata memang bener ada gitu. Beliau ini bercerita dulu itu beliau itu menikah. Awal mula ceritanya ya, dulu itu beliau itu menikah dengan teman kuliahnya. Beliau menikah dengan teman kuliahnya sampai lumayan lama ya, karena beliau sampai dikaruniai 3 orang anak. Dan beliau ini pekerjaannya ini cukup mapan gitu pada saat itu. Punya jabatan lah di sebuah perusahaan sebagai general manager. Ya lumayan lah duitnya, maksudnya ya pendapatannya lumayan gitu, bisa dikatakan sukses lah beliau. Kemudian dengan istri pertama itu, yang teman kuliahnya tersebut itu kan udah beberapa lama, dan beliau juga dikaruniai 3 orang anak gitu. Beliau dikaruniai 3 orang anak, namun bekerjanya itu jadi beliau ini beda kota gitu. Jadi nggak setiap hari beliau pulang pergi ke rumahnya ketemu istrinya gitu, itu nggak setiap hari. Jadi paling ketemu setiap libur aja, karena kerjanya itu memang beda kota dan paling pulang kalau misalkan hari libur aja. Otomatis kan jarang ketemu gitu sama istrinya. Dan entah gimana ceritanya, beliau ini udah memiliki anak 3, tapi dalam perjalanan rumah tangganya beliau ini jatuh cinta dengan, ya suka lah, entah suka, tergoda, atau jatuh cinta atau gimana dengan sekretarisnya. Menurut pengakuan beliau, kenapa bisa seperti itu, karena mungkin kan jarang ketemu sama istrinya dan kemana-mana ya sama sekretarisnya. Ada kerjaan di luar kota, ada kerjaan di kantor, sering-seringnya juga ya ketemu sama sekretarisnya. Ya entah sekretarisnya ini menggoda atau gimana juga aku nggak tahu sih, tapi ceritanya kayak gitu. Jadi beliau udah punya istri, punya anak 3. Kemudian singkat ceritanya beliau ini tergoda sama sekretarisnya, suka sama sekretarisnya, sampai kemudian beliau menikahi sekretarisnya tanpa pengetahuan istri pertama gitu. Beliau menikahi
sekretarisnya, dan sekretarisnya dibelikan rumah, dinafkahi, sampai memiliki 2 orang anak. Dan itu belum pernah diketahui sama istri pertamanya. Ya, bisa kebayangkan gimana sakitnya istri pertama gitu kan. Tidak tahu bahwa suaminya udah punya istri lagi, bahkan udah punya anak lagi di luar sana gitu. Nah, singkat cerita, perjalanan pernikahannya itu ya berjalan lancar-lancar aja lah ya, istri pertama dan istri kedua gitu. Dan istri pertama tuh nggak tahu kalau suaminya nikah lagi. Kemudian beliau menjalani rumah tangga dengan istri pertama dan istri kedua dengan lancar ya, sampai istri kedua punya 2 orang anak. Tapi pada suatu waktu ya, kayak pepatah bilang gitu kan, sepandai-pandainya nyembunyiin bangkai itu pasti bakal ketahuan juga. Dan adalah masanya mungkin hampir 10 tahun kemudian setelah menikahi istri kedua, cerita itu terbongkar gitu sama istri pertama. Dan istri pertama kemudian tahu, ya marah itu udah pastilah, marah, menyalahkan dan lain sebagainya, merajuk gitu kan. Namanya orang sakit hati dihianati, suaminya punya istri lagi sampai punya anak 2, gimana coba sakitnya, sakit banget kan. Dan pada akhirnya rumah tangga beliau ini dengan istri pertama diputuskan untuk berpisah gitu. Dan gak cuma berpisah doang gitu, mereka berpisah dan anak-anak dari istri ke satunya itu kan udah pada dewasa. Mereka udah tahu dan udah ngerti, dan kemudian jadi membenci bapaknya. Mereka sakit lah karena ibunya juga disakiti gitu kan. Mereka ngerasa benci banget lah sama orang tuanya, bahkan sampai sekarang ya menerima untuk kembali gitu kan, menerima bapaknya untuk kembali itu ya masih susah gitu. Mereka masih benci juga. Jadi nggak cuma selesai berpisah, bahkan anak-anaknya pun ya benci sama bapaknya gitu kan. Ya aku nggak akan bilang ini karma atau apa gitu, kita kan nggak tahu ya. Selama beliau sekarang berubah ya kita doakan saja semoga kesalahan-kesalahan beliau ini termaafkan gitu kan. Kita apresiasi perubahan beliau yang saat ini gitu. Dan setelah itu rumah tangga mereka udahan dengan istri pertama, dengan anaknya juga masih membenci beliau, tidak bisa menerima beliau. Perjalanan rumah tangga dengan istri kedua pun kemudian setelah beberapa tahun juga sama ada masalah. Jadi istri keduanya ternyata juga menjalin hubungan dengan pria lain gitu, dalam kondisi udah punya anak juga. Ya pada akhirnya mau gak mau rumah tangga mereka juga udahan juga, karena istri kedua juga ya ibaratnya main serong kan. Dan beliau ini juga pasti merasa sakit hati juga kan, gak mau ada cekcok lah rumah tangganya gitu. Dan ujung-ujungnya ya berakhir juga, dengan istri pertama berakhir, dengan istri kedua berakhir. Namun beliau sih gak pernah lepas tanggung jawab soal menafkahi anak-anaknya ya, dari mulai istri pertama maupun istri kedua. Jadi anak-anaknya tetap disekolahkan, diberi nafkah, mereka sampai pada lulus perguruan tinggi, dan sekarang juga udah ada yang memiliki anak juga dari anak-anaknya gitu. Jadi beliau ini gak lepas tanggung jawab, tetap aja bertanggung jawab sama anak-anaknya. Ceritanya tuh kayak gitu. Dan sekarang di masa tuanya beliau udah nggak bekerja, yang seharusnya mungkin beliau ini menikmati hari-hari tuanya mungkin dengan cucunya, dengan anak-anaknya, kumpul bersama keluarga. Beliau ini nggak bisa melakukan itu gitu. Karena kan kalau misalkan beliau kembali ke anak-anak yang dari istri pertama, ya apalagi yang laki-laki, anak-anaknya mereka nggak bisa nerima bapaknya gitu. Meskipun yang perempuannya ya ada yang welcome. Bahkan anak-anaknya bilang kalau ya udah itu kan pilihan papa. Sekarang ya apapun yang terjadi ya papa harus bisa terima. Itu kan papa yang pingin kayak gitu. Papa yang udah memilih buat menyakiti mama gitu kan. Anak-anaknya bilang seperti itu. Jadi ya beliau ini juga gak bisa lah tinggal sama anaknya, karena beliau juga pasti merasa bersalah juga.
Dan kalau beliau tinggal dengan anak-anak dari istri keduanya, ya anak-anak dari istri keduanya ini tinggal sama mamanya gitu. Beliau gak ada pilihan lain kan. Beliau pada masa tuanya pada akhirnya ya tinggal sendiri. Bahkan sempat pindah-pindah tinggal dengan orang lain gitu. Pada saat beliau sakit, gak ada yang jagain, gak ada yang nungguin, dan beliau merasa sedih dan terpukul banget gitu. Beliau menyesal dan berkali-kali ngasih nasihat itu. Beliau cerita pertama kali waktu beliau sakit, dan pas beliau udah sehat, beliau kemudian bercerita lagi ceritanya lebih lengkapnya gitu. Beliau berkali-kali nasehatin jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu gitu, karena pada akhirnya beliau sendiri juga menyesal. Ya kita ambil pelajarannya aja ya dari cerita beliau, dari pengalaman hidup beliau. Tapi kita juga gak boleh benci sama beliau juga, karena kan ya beliau udah menyesali, dan ya kita apresiasi aja kalau beliau ingin berubah jadi lebih baik, meskipun itu udah terlambat, maksudnya gak bisa menyatukan keluarga beliau lagi gitu. Tapi ya setiap orang pasti punya masa lalu, dan itu masa lalu beliau. Beliau mungkin sekarang sudah menyadari kesalahannya dan berubah. Kita apresiasi gitu, setiap orang punya masa lalu. Dan ada beberapa hal sih yang pingin aku obrolin. Yang pertama ya udah pasti sebisa mungkin lah kita jangan menyakiti pasangan kita gitu kan. Karena kalau misalkan kita sendiri yang disakiti juga gimana rasanya gitu. Kita juga gak mau kan hati kita disakiti. Terus yang kedua, perihal anak-anaknya yang belum bisa menerima beliau. Entah itu balasan atau apa, kita juga gak tahu. Tapi yang jelas kita gak ngobrolin soal masalah balasan itunya ya. Tapi beliau ini kan gak lepas tanggung jawab sama anak-anaknya gitu. Kalau menurutku, ini opiniku sendiri gitu. Dengan anak-anaknya gak nerima bapaknya kembali, membiarkan bapaknya di luar sana dengan usia udah tua loh, ini bener udah punya cucu gitu kan. Menurut aku kurang tepat sih. Sesalah-salahnya beliau sama ibunya, ibaratnya kan gitu. Sesalah-salahnya beliau sama ibunya, maksudnya sama istrinya gitu. Kita sebagai anaknya ya tetap bahwa ya kita sebagai anaknya tetap harus berbakti sama orang tua kita gitu. Dan itu lagian kan itu bagian dari masa lalu yang udah terjadi. Segimanapun kan bapak kita ternyata gak lepas tanggung jawab buat ngurusin kita, meskipun hanya dari segi materi gitu. Dan itu tetap orang tua kita. Menurutku sih ya masa lalu udahlah biar berlalu gitu. Gimana pun itu orang tua kita, kita punya tanggung jawab buat ya jangan ngebiarin orang tuanya gitu pindah ke sana, pindah ke sini. Apalagi sampai pas dia sakit gak ngejenguk. Tapi pas dia sakit gak ada ngejenguk mungkin saja gitu kan. Mungkin aja kita gak boleh berburuk sangka juga ya. Mungkin aja memang anak-anaknya juga punya kesibukan juga gitu. Tapi ya minimal jangan membiarkan bapaknya tinggal ke sana ke sini gitu kan sendiri, apalagi di usia tuanya. Sesalah-salah apapun manusia gitu kan, lagian itu kan masa lalu gitu. Dan setelah masa lalu itu, masa sekarang ini kan beliau ini meminta maaf, menyesali gitu kan. Kenapa tidak kita rangkul gitu ketika seperti itu? Mungkin memang sakit sih dan sulit, tapi itu adalah bagian dari masa lalu dan beliau udah menyesalinya gitu. Seburuk-buruk apapun itu tetap orang tua kita gitu. Mau gimana juga. Ya itu sih paling, jangan sakiti pasangan kita. Dan yang kedua, setiap orang itu punya masa lalu dan berhak berubah. Orang tua tetap orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, ya tetap orang tua kita gitu. Mungkin itu sih pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga bisa kita ambil pelajarannya ya. Dan ini gak bermaksud buat buka-buka aib orang begini-begini. Aku gak nyebutin namanya kan. Tapi
Aku cuma pingin ya kita belajar gitu. Jangan sampai orang yang ternyata sayang sama kita disakiti, ya kan? Segala sesuatu itu pasti ada balasannya. Gak terbalas sekarang, mungkin nanti gitu. Sebelum semuanya terlambat gitu. Jangan sampai menyesal dalam keadaan sudah terlambat. Artinya keluarganya udah gak bisa dibenerin lagi gitu. Gak mungkin bisa bersatu lagi dengan istrinya gitu. Jangan sampai terlambat seperti itu gitu. Dan akhirnya menyesal. Ya mungkin itu aja ceritanya kali ini. Ternyata ya beliau menyesal gitu. Jadi sebelum kalian menyesal seperti beliau mengkhianati pasangannya, jangan sampai ya khianatin pasangannya. Apalagi kalau pasangannya tuh gak punya salah, pasangannya tuh baik gitu kan. Mau mencari yang baik sampai mana lagi gitu kan. Kita udah memilih untuk memilih dia gitu sebagai pasangan kita. Ya cintai yang ada gitu kan, bangun cinta gimana pun gitu. Kalau nyari yang lebih baik akan selalu ada yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit. Udah ketemu yang bagus lagi, ada lagi yang menarik hati gitu. Ya manusiawi sih memang suka gitu. Kita kadang-kadang yang namanya manusia tuh suka ngejar apa yang belum kita dapat. Pingin A, udah dapat A, kita pingin B, udah dapat B, kita pingin C. Ya memang seperti itu gitu. Tapi kan manusia atau pasangan kita itu kan bukan barang gitu. Mereka bisa sakit hati, bisa juga ngedoain yang jelek-jelek karena udah disakitin. Ya, kayak gitu. Oke, buat kalian semuanya, makasih udah dengerin cerita catatan Rania kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu menjadi orang yang setia. Ya, karena kesetiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkelas. Mereka yang gak setia bukan bagian dari orang-orang yang memiliki hati berkelas itu gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya dari catatan Rania. Terima kasih.